Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas. Selamat datang kembali di channel kami, tempat terbaik untuk update semua berita terbaru tentang sepak bola Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yuk langsung kita simak info terbaru hari ini. Kejutan besar tak terduga. Diam-diam, kiper keturunan Indonesia Cruz Margono masuk radar Persib Bandung untuk gantikan Kevin Ray Mendoza. Langkah besar Persib bikin publik heboh, benarkah Cruz akan jadi kiper utama? Simak ini dia bocoran mengejutkannya. Auto bikin heboh fans Timnas. Rafael Struijk dilaporkan akan bergabung ke Jawara Liga 1 Persib Bandung setelah resmi tinggalkan klub Liga Australia Brisbane Roar. Terobosan gila ini auto bisa jadi game changer Maung Bandung di Liga 1 musim depan. Akankah transfer mengejutkan ini terrealisasi? Ini dia ulasan menariknya. Breaking news hari ini. Franz Prutos akhirnya pilih Persib Bandung untuk pelabuhan karir selanjutnya daripada klub Jepangkah. Sosok paling ideal pengganti Nick Kuipers musim depan. Simak bocoran lengkapnya berikut ini. Asa Persib super sensasional. Gelandang Portugis Pedro Matos resmi capek kesepakatan dengan Semen Padang. Siap jadi amunisi baru di lini tengah untuk musim depan. Fans heboh, apakah ini tanda Semen Padang siap tembus papan atas? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Kejutan besar tak terduga. Diam-diam, kiper keturunan Indonesia Cruz Margono masuk radar Persib Bandung untuk gantikan Kevin Ray Mendoza. Langkah besar Persib bikin publik heboh, benarkah Cruz akan jadi kiper utama? Simak ini dia bocoran mengejutkannya. Persib Bandung kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer musim ini. Kali ini, rumor hangat datang dari sektor penjaga gawang. Cruz Margono, kiper keturunan Indonesia yang kini memperkuat klub KF Dukak Jini di Liga Kosovo, dikabarkan masuk dalam radar klub berjuluk Maung Bandung tersebut. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu menunjukkan performa yang cukup menjanjikan sepanjang musim ini. Tercatat ia tampil dalam 17 pertandingan bersama KF Dukak Jini dengan torehan 17 kebobolan dan 5 clean sheet. Meski bermain di liga yang tidak terlalu familiar bagi publik sepak bola Indonesia, performa Cruz di Kosovo cukup konsisten, terlebih di usianya yang masih sangat muda untuk seorang penjaga gawang. Rumor masuknya Cruz ke dalam radar Persib tentu memancing rasa penasaran. Apalagi statusnya sebagai pemain berdarah Indonesia membuka peluang bagi sang kiper untuk tampil di Liga 1 tanpa slot pemain asing jika ia berhasil mengurus dokumen kewarganegaraan dan memenuhi syarat naturalisasi. Dengan catatan tersebut, Persib bisa jadi melihat potensi jangka panjang dari Cruz Margono untuk memperkuat lini pertahanan mereka, apalagi di tengah kebutuhan akan regenerasi di posisi kiper. Bagaimana menurut kalian bobotoh dan pecinta sepak bola nasional? Apakah Cruz Margono layak dipertimbangkan sebagai penjaga gawang masa depan Persib? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Auto bikin heboh fans Timnas. Rafael Struijk dilaporkan akan bergabung ke Jawara Liga 1 Persib Bandung setelah resmi tinggalkan klub Liga Australia Brisbane Roar. Terobosan gila ini auto bisa jadi game changer Maung Bandung di Liga 1 musim depan. Akankah transfer mengejutkan ini terrealisasi? Ini dia ulasan menariknya. Rumor panas kembali menyeruak di bursa transfer Liga 1. Kali ini datang dari penyerang Timnas Indonesia Rafael Struijk yang dikabarkan bakal merapat ke Persib Bandung setelah tak lagi memperkuat klub Australia Brisbane Roar. Pemain berusia 22 tahun ini resmi hengkang usai kontraknya tidak diperpanjang oleh klub asal negeri Kanguru tersebut. Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh pihak klub dalam pernyataan resminya. Brisbane Roar ingin mengonfirmasi kepergian Rafael Struijk yang meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir, tulis Brisbane Roar. Selama berseragam Brisbane Roar di musim 2024-25, Struijk hanya tampil dalam 10 pertandingan dan mencatatkan 1 gol di Liga Australia. Meski begitu, klub tetap memberikan apresiasi atas kontribusinya. Brisbane Roar menyampaikan salam terima kasih kepada Rafael Struijk atas kontribusinya yang luar biasa selama berada di klub ini.
Seluruh anggota tim Brisbane Roar mengapresiasi dedikasi Struijk musim ini dan mendoakan agar kesuksesan selalu menyertai langkahnya di masa depan. Lantas, benarkah Rafael Struijk akan mengenakan jersey biru Persib Bandung? Kabar bergabungnya Rafael Struijk ke Maung Bandung kini jadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apalagi Persib Bandung tengah melakukan perombakan besar-besaran setelah sukses meraih 2 gelar Liga 1 berturut-turut. Sejumlah pemain bintang sudah pamit dari tim termasuk sang striker andalan, Ciro Alves, yang dipastikan tidak memperkuat Persib musim depan. Kepergian Ciro jelas menjadi kehilangan besar bagi skuad. Bayangkan saja pemain asal Brasil itu mencatatkan 35 gol dan 33 assist dari 107 pertandingan dalam 3 tahun terakhir. Dengan posisi dan peran yang hampir sama, tak heran jika banyak yang memprediksi Rafael Struijk akan diplot sebagai penggantinya. Selain itu, Persib akan kembali tampil di kompetisi Asia musim depan, kesempatan emas bagi Struijk untuk membuktikan kualitasnya setelah masa sulit di Australia. Ada satu keuntungan lagi bagi Struijk jika bergabung ke Persib, yakni kehadiran Mark Klok rekan setimnya di Timnas Indonesia yang bisa membantu proses adaptasinya di skuad Maung Bandung. Namun demikian, Persib tak sendirian dalam perburuan. Klub lain seperti Bali United yang baru saja mendatangkan pelatih asal Belanda juga disebut-sebut tertarik merekrut Struijk. Gimana menurut kamu? Apakah Rafael Struijk cocok jadi pengganti Ciro Alves di Persib? Atau kamu punya prediksi lain soal klub barunya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikuti terus kabar terbarunya. Breaking news hari ini. Frans Prutos akhirnya pilih Persib Bandung untuk pelabuhan karir selanjutnya daripada klub Jepang kah? Sosok paling ideal pengganti Nick Kuipers musim depan. Simak bocoran lengkapnya berikut ini. Asa Persib Bandung untuk memperkuat lini belakang jelang musim baru semakin terbuka lebar. Kabar gembira pun datang, klub kebanggaan Bobotoh ini berpeluang besar memenangkan perebutan salah satu pemain incaran, bahkan mengalahkan klub asal Jepang. Tak tanggung-tanggung, jika kesepakatan benar-benar terwujud, transfer ini bisa menjadi salah satu mega rekrutan Persib Bandung musim 2025/26. Pemain yang dimaksud tak lain adalah Frans Putros, bek timnas Irak yang sebelumnya sempat santer dikaitkan dengan Persib menjelang dibukanya bursa transfer awal musim. Namun jalan Persib untuk mendapatkan tanda tangan Putros awalnya tidaklah mulus. Gamba Osaka, salah satu klub besar dari Liga Jepang, disebut-sebut juga sangat berminat mendatangkan sang pemain. Kabar terbaru cukup mengejutkan, negosiasi antara Frans Putros dan Gamba Osaka dikabarkan menemui jalan buntu. Ini membuka peluang besar bagi Persib Bandung untuk bergerak lebih cepat. Ex-Backport FC tersebut kini disebut-sebut semakin dekat dengan Persib Bandung. Bahkan setelah negosiasi yang gagal dengan Gamba Osaka, sang pemain disebut lebih condong merapat ke Maung Bandung. Kabar ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram yang kerap membahas isu-isu sepak bola nasional @Liga_Dagelan pada Sabtu 7 Juni 2025. Akun tersebut membagikan ulang unggahan dari @Rohimat Juantovo terkait rumor transfer Frans Putros. Bursa transfer. Putros bek timnas Irak semakin dekat dengan Persib setelah negosiasi antara dia dan Gamba Osaka menemui jalan buntu. Frans Putros saat ini berstatus tanpa klub setelah dilepas Port FC, tulis @Liga_Dagelan. Dengan statusnya yang kini tanpa klub setelah dilepas oleh Port FC, peluang Frans Putros bergabung ke Persib Bandung terbuka sangat lebar. Ia bebas menandatangani kontrak dengan tim manapun, termasuk Persib. Nama Frans Putros mungkin masih asing di telinga pecinta sepak bola tanah air, termasuk Bobotoh. Wajar saja sebab ia belum pernah merumput di Liga Indonesia. Namun pengalaman bermainnya tak bisa dipandang sebelah mata. Sebelum membela Port FC pada musim 2022/23 hingga 2024/25, Putros lebih dulu meniti karier di Liga Denmark. Di Port FC ia tampil konsisten dengan mencatatkan 93 penampilan dengan total 7.723 menit bermain. Tak hanya solid di pertahanan, bek berpostur 181 cm ini juga mencetak 5 gol dan menyumbang 7 assist meski sempat menerima 21 kartu kuning. Statistik ini menunjukkan bahwa Putros bukan pemain biasa. Jika benar bergabung, Frans Putros bisa menjadi solusi tangguh untuk lini belakang Persib Bandung di musim 2025/26. Meski rumor terus menguat, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib Bandung terkait isu perekrutan Putros. Bagaimana menurut kalian Bobotoh?
Apakah Frans Putros adalah sosok yang tepat untuk mengawal lini belakang Maung Bandung? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Super sensasional. Gelandang Portugis Pedro Matos resmi capai kesepakatan dengan Semen Padang. Siap jadi amunisi baru di lini tengah untuk musim depan. Fans heboh, apakah ini tanda Semen Padang siap tembus papan atas? Simak ulasan lengkapnya di sini. Semen Padang mulai bergerak cepat di bursa transfer awal musim panas ini. Kabar terbaru menyebutkan bahwa klub kebanggaan Ranah Minang ini telah mencapai kesepakatan verbal dengan gelandang tengah asal Portugal Pedro Matos untuk memperkuat tim menghadapi musim 2025-26. Pedro Matos bukan pemain tanpa pengalaman. Musim ini ia bermain untuk klub Liga 3 Portugal, San Joanense, dan tampil cukup solid sepanjang musim. Tercatat pemain berusia matang ini menorehkan 18 pertandingan, 2 gol, 4 assist, dan 5 kartu kuning. Statistik ini menunjukkan bahwa Matos adalah gelandang yang aktif dalam distribusi bola, memiliki naluri menyerang, namun juga tak ragu untuk turun membantu pertahanan. Rencananya Pedro Matos akan dikontrak Semen Padang selama 1 musim, yaitu hingga akhir musim 2025-26 mendatang. Langkah ini menjadi sinyal bahwa manajemen Semen Padang serius untuk memperkuat skuad dan bersaing lebih kompetitif di musim yang akan datang. Dengan gaya bermainnya yang energik dan berpengalaman di kompetisi Eropa, Matos diharapkan bisa menjadi motor lini tengah Kabau Sirah dan membawa semangat baru di ruang ganti tim. Bagaimana menurut kamu supporter Semen Padang dan pecinta bola nasional? Apakah Pedro Matos adalah sosok yang tepat untuk membangun kekuatan tim di musim baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar.